Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Razan Arani Panggabean dengan NIM 2200033021 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kopi Robusta. Latar belakang dari kopi Robusta merupakan salah satu jenis kopi yang paling diminati di Indonesia maupun di mancanegara. Kopi Robusta, kopi Canefora, masuk ke Indonesia tahun 1900. Kopi Robusta relatif tahan terhadap serangan penyakit karat daun, serta syarat tumbuh dan pemeliharaannya tidak sulit. Produksi yang dihasilkan kopi Robusta pun relatif lebih tinggi. Kopi Robusta cepat berkembang di daerah Indonesia. Saat ini lebih dari 90% areal penanaman kopi terdiri atas kopi Robusta. Sumber ilmiah. Di sini sumber ilmiah yang saya pakai yang pertama yaitu antioksidan dan kadar fenol berbagai ekstrak daun kopi, potensi aplikasi bahan alami untuk fortifikasi pangan. Yang kedua, proses ekspor biji kopi Robusta Indonesia PT Swakarya Kreatif Asia ke Amerika Serikat beserta penerapan manajemen risikonya. Yang ketiga, pengaruh metode pengeringan terhadap karakteristik dan sifat organoleptik biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta. Pembahasan. Yang pertama, hasil analisis kadar fenol ekstrak daun kopi. Hasil uji statistik diperoleh bahwa terhadap perbedaan nyata kurang dari 0,05 antara kadar fenol ekstrak daun muda dan daun tua kopi jenis Arabica, Robusta, dan Liberica. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan kadar fenol ekstrak daun kopi tidak berbeda jauh dengan kandungan kadar fenol biji kopi, yaitu sebesar 37–55 mg per gram. Bahkan pada daun tua kopi Liberica, kandungan kadar fenolnya lebih tinggi dibandingkan dengan biji kopi, menurut Martinez dan Eduardo tahun 2004. Tingginya kandungan kadar fenol pada daun kopi disebabkan oleh pada bagian sitoplasma daun paling banyak terjadi proses biosintesis senyawa fenolik, menurut Hernawan dan Setiawan tahun 2003. Menurut Pickling 2014, pada bagian daun kopi sering terkena serangan jamur, bakteri, dan virus. Maka untuk mengatasi hal tersebut, tanaman memproduksi senyawa fenol sebagai pertahanan. Tinggi kadar fenol pada daun tua kopi Liberica disebabkan oleh tingginya kemampuan sintesis tersebut dalam menghambat efisien penyakit dibandingkan daun kopi jenis Arabica dan Robusta, menurut Harlin et al. Tahun 2015. Pembahasan yang kedua, karakteristik kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki berbagai karakteristik unik yang membedakannya dari kopi Arabica. Rasa kopi Robusta biasanya lebih kuat dan pahit, dengan nada yang lebih berat seperti coklat dan kayu, dan kurang kompleks dibandingkan Arabica. Kadar kafein dalam Robusta hampir 2 kali lipat dibandingkan Arabica, memberikan rasa pahit yang lebih kuat dan berfungsi sebagai pestisida alami, sehingga membuat Robusta lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Biji kopi Robusta cenderung lebih kecil dan bulat dengan garis tengah yang lebih lurus. Selain itu, Robusta dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah dan dalam kondisi cuaca yang lebih panas, serta lebih tahan terhadap fluktuasi suhu dan kelembapan, menjadikannya tanaman yang lebih mudah dibudidayakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Pembahasan yang ketiga, penggunaan dan aplikasi kopi Robusta. Kopi Robusta sering digunakan dalam berbagai aplikasi berkat karakteristiknya yang khas. Dalam dunia espresso,
Robusta ditambahkan untuk memberikan kekuatan ekstrak dan menghasilkan krim yang lebih tebal. Komponen penting dalam secangkir espresso yang berkualitas. Kopi Robusta juga menjadi bahan utama dalam produksi kopi instan karena biaya produksinya yang lebih rendah dan kandungan kafeinnya yang tinggi, yang disukai oleh banyak konsumen untuk meningkatkan energi. Selain itu, Robusta sering dicampur dengan Arabica dalam berbagai blend untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan dan kompleksitas rasa, sehingga menghasilkan profil rasa yang unik dan seimbang. Penggunaan kopi Robusta yang luas ini membuat menjadi komponen penting dalam industri kopi global, melayani berbagai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Kopi Robusta adalah spesies kopi yang penting dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kopi Arabica. Dengan rasa yang lebih kuat dan pahit, kadar kafein yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Robusta menjadi pilihan yang praktis untuk berbagai aplikasi termasuk espresso, kopi instan, dan campuran kopi. Meskipun sering dianggap kurang kompleks dalam hal rasa dibandingkan Arabica, keunggulannya dalam hal produktivitas dan biaya produksi membuatnya vital bagi ekonomi banyak negara penghasil kopi. Sebagai komponen penting dalam industri kopi global, kopi Robusta terus memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi permintaan pasar dan melayani keberagam preferensi konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.